Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, saudara-saudariku seiman, seakidah, yang semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan kebaikan, keberkahan, rahmat dan tambahan taufik serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita mengawali kajian kita dengan memuji Allah, memuja Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, pencipta kita, pengatur kita, pemilik kita, penguasa kita, yang telah memberikan kita banyak kebaikan dan banyak kenikmatan, nikmat yang tampak, nikmat yang tidak tampak, nikmat yang besar, nikmat yang kecil, nikmat yang global, nikmat yang rinci, nikmat yang sudah kita rasa, nikmat yang belum kita rasa, nikmat yang kita minta, nikmat yang tidak kita minta. Di antara nikmat yang kita saksikan pada kesempatan sore hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu majelis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Sering kita sampaikan di antara ciri ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ilmu yang membuahkan amal, ilmu yang menghasilkan amal. Di antara ciri ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah ilmu yang menghasilkan, membuahkan amal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dengan sebab kita menghadiri majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta, Nabi yang kita imani, Nabi yang kita bela, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, kemudian untuk ahlul bait, putra putri, istri-istri beliau, dan seluruh manusia yang berusaha mengikuti sunnah beliau dengan baik. Baik jamaah yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang bahaya meninggalkan sholat, bahaya orang yang sengaja meninggalkan sholat. Baik jamaah yang berbahagia, para ulama telah sepakat, empat madhab, para ulama telah sepakat empat madhab bahwa orang yang mencuri, orang yang korupsi, orang yang berjudi, orang yang minum khamar, orang yang ngerampok, orang yang memperkosa, orang yang berzina, orang yang membunuh, mereka statusnya masih muslim, mereka statusnya masih mukmin, mereka statusnya masih saudara kita seiman. Panjenengan punya tetangga pencuri, jenengan punya tetangga perampok, jenengan punya tetangga pelacur, jenengan punya tetangga koruptor, maka mereka masih mukmin, mereka masih muslim, mereka masih Islam. Artinya kalau mereka meninggal dunia, maka jenazahnya, mayatnya tetap wajib masih
masih tetap wajib kita sholati, kita mandikan, kita kafani, kita doakan, dan kita makamkan di pemakaman kaum muslimin. Kalau mereka menyembelih sembelihan, mereka menyembelih ayam, menyembelih sapi, menyembelih kambing, menyembelih onta, menyembelih entrok, maka sembelihannya halal, sembelihannya boleh kita konsumsi karena mereka masih mukmin. Ibu-ibu punya tetangga preman, dia maling, dia perampok, nyembeli ayam, maka sembelihannya halal. Dia nyembeli ayam, maka hasil sembelihannya halal. Ibu-ibu punya tetangga pelacur, pezina, lalu dia nyembeli entrok, maka sembelihannya halal. Kalau dia mati, maka jenazah pelacur ini, jenazah koruptor ini, jenazahnya tetap wajib kita mandikan, kita kafani, kita sholati, kita doakan, dan kita makamkan di pekuburan kaum muslimin. Intinya mereka masih muslim, Bu nggih. Tetapi orang yang dia tidak sholat, kalau ada orang yang dia tidak sholat, maka ulama berbeda pendapat. Apakah orang seperti ini itu masih muslim ataukah dia sudah kafir alias murtad? Contoh, jenengan punya tetangga, dia KTP Islam, lesannya mengaku muslim, tetapi dia tidak pernah sholat. Apakah dia masih muslim ataukah dia sudah kafir alias murtad? Maka ulama berbeda pendapat. Oleh karena itu, kalau panjenengan punya tetangga yang dia tidak pernah sholat, maka statusnya apakah masih muslim ataukah masih kafir, ini para ulama berbeda pendapat. Oleh karena itu, Ibnul Qayyim beliau mengatakan dalam kitab beliau hukmu as-sholatu wa hukmu tarkiha, dalam kitab beliau mengatakan bahwa dosa meninggalkan sholat itu lebih gede, lebih besar, lebih buruk, lebih jelek daripada merampok, daripada membunuh, daripada berzina, daripada nyolong. Kenapa ibu-ibu? Karena orang yang memperkosa, orang yang membunuh, orang yang nyolong, orang yang korupsi, itu mereka telah merampas, mengambil hak manusia. Tetapi kalau dia tidak sholat, maka dia telah merampas, mengambil hak Allah. Saya ulangi, orang yang memperkosa, orang yang mencuri, orang yang merampok, orang yang nyolong, itu mereka telah mengambil, merampas hak makhluk, hak manusia. Tetapi kalau dia tidak sholat, maka dia telah merampas, mengambil hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dosa tidak sholat itu lebih berbahaya, lebih besar, lebih gede daripada dosa berzina, daripada dosa membunuh, daripada dosa korupsi, daripada dosa berjudi, daripada dosa memperkosa, dan yang lain. Baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 4 macam orang yang meninggalkan sholat. Ada 4 kondisi orang yang dia meninggalkan sholat. Yang pertama, dia tidak sholat dan dia mengingkari kewajiban sholat. Yang kita bahas ini orang yang ber-KTP Islam, Jadi ada orang yang ber-KTP Islam, lesannya mengaku Islam, lalu dia tidak sholat. Ini yang kita bahas. Kita tidak membahas orang Nasrani, kita tidak membahas orang Hindu, kita tidak membahas orang Buddha. Yang kita bahas di sini itu adalah orang yang ber-KTP Islam, tapi dia tidak sholat. Yang pertama, dia tidak sholat sekaligus mengingkari kewajiban sholat. Dia mengatakan sholat orang penting, sholat orang wajib, sholat bukan bagian dari Islam, sholat boleh, orang sholat boleh. Misalkan Bu, sholat ento, orang sholat ya ento, misalkan. Yang penting dengan tetangga baik, orang sholat rapopo, yang penting karo tanggane apik, misalnya Bu. Untuk menjadi orang baik tidak harus sholat, misalkan. Ini ucapan-ucapan berbahaya sebenarnya. Oke.
Yang penting dengan tetangga senyum, yang penting dengan tetangga nggak pernah nyolong, yang penting tidak pernah menyakiti tetangga. Orang sholat rapopo. Ini ucapan-ucapan berbahaya. Orang seperti ini ulama sepakat dia murtad alias kafir, keluar dari Islam. Orang seperti ini bukan orang Islam. Jelas begini? Yang pertama, dia tidak sholat sekaligus meyakini sholat tidak penting, sholat orang wajib, sholat bukan bagian dari Islam. Orang seperti ini bukan orang Islam. Berarti kalau dia menyembelih sapi, menyembelih entok, menyembelih kebo, menyembelih bebek, maka sembelihannya haram. Karena sembelihan orang murtad itu bangkai, najis, haram untuk dikonsumsi. Kemudian kalau dia mati, maka jenazahnya tidak boleh, maka tidak boleh jenazahnya tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati, tidak boleh diurus dengan cara Islam. Jenazahnya tidak boleh disolati, tidak boleh didoakan, tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang yang dia sholat tapi dia mengingkari kewajiban sholat. Tadi yang pertama kan dia tidak sholat dan mengingkari kewajiban sholat. Kalau ini dia sholat tapi di hati meyakini sholat nggak penting, sholat nggak wajib, sholat bukan bagian dari Islam, sholat bukan ajaran Islam. Maka orang seperti ini ulama juga sepakat bukan orang Islam meskipun dia sholat. Pertanyaan, ada nggak Pak orang seperti ini? Ya mungkin dia sholat tapi dia meyakini sholat tidak penting, sholat tidak wajib, sholat itu bukan bagian dari ajaran Islam. Mungkin ada beberapa kasus ya. Misal contoh seperti ini, ada orang dia sebenarnya nggak sholat, dia hari-hari dia nggak sholat, kemudian dia meyakini sholat nggak penting, nggak wajib. Suatu hari dia ketempatan arisan atau ketempatan acara keluarga di rumahnya. Kerabat-kerabatnya, keluarga besarnya mengadakan acara di rumahnya sampai zuhur. Ketika zuhur, keluarga-keluarganya sholat dan dia tuan rupa. Maksud dia nggak sholat, akhirnya dia melu sholat. Jelas sih? Sebenarnya dia itu nggak pernah sholat, cuman hari itu dia ketempatan acara keluarga, akhirnya karena teman-temannya, kerabat-kerabatnya sholat, dia terpaksa ikut sholat. Tapi dalam hati dia meyakini sholat nggak penting, maka dia sholat. Orang seperti ini sholatnya nggak ada gunanya. Orang seperti ini berarti dia sholat itu sebatas sungkan, nggak enak sama kerabat. Maka orang seperti ini juga bukan orang Islam. Yang ketiga, ada orang yang dia meyakini sholat itu wajib, sholat itu penting, sholat itu bagian dari ajaran Islam, tapi dia tidak pernah sholat belas. Di hati meyakini sholat penting, sholat itu wajib, sholat itu rukun Islam, sholat itu bagian dari ajaran Islam, tapi dia tidak pernah sholat belas. 5 waktu nggak sholat, Jumatan nggak sholat, hari raya nggak sholat, polos. Di sini ulama berbeda pendapat. Apakah dia ini orang Islam ataukah dia sudah murtad? Saya nggak tahu, apakah dia sudah murtad ataukah dia masih Islam? Insya Allah, pendapat yang lebih kuat, pendapat yang roji, orang seperti ini bukan orang Islam. Kalau dia tidak pernah sholat belas ya, sholat sunnah enggak, sholat duha enggak, sholat polos. Insya Allah pendapat yang kuat orang seperti ini, mas ini mas, nanti yang beri, tapi ya usah-usahakan nggak apa-apa Apa Pak RT, moga. Nun sewu nggih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Moga. Desek-desekan nggih. Moga. Masyaallah. Nggih. Baik. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nggih pendapat yang kuat, orang seperti ini bukan orang Islam, nggih. Jadi
Kalau panjenengan punya tetangga seperti ini, maka tidak perlu disolati. Yang keempat, yang terakhir, ada orang yang dia meyakini sholat itu penting, sholat itu wajib, sholat itu bagian dari rukun Islam. Tapi dia sholat tapi bolong-bolong. Nah, ini yang keempat, dia sholat tapi bolong-bolong. Dan ini banyak dikerjakan oleh kaum muslimin. Banyak kaum muslimin yang mereka sholatnya masih bolong-bolong. Ketika dia sehat, dia sholat. Tapi ketika dia sakit, dia mulai nggak sholat. Sebagian kaum muslimin ketika dia di rumah bersama anaknya, istrinya, keluarganya, rajin sholat dia ke masjid jamaah. Tapi ketika dia safar, ketika perjalanan dinas, keluar kota, keluar pulau, keluar negeri, mulai dia nggak sholat. Dan itu banyak. Sebagian kaum muslimin ketika dia lapang, longgar, banyak rezeki, dia sholat. Tapi ketika sempit, ketika ngelembur, ketika sibuk, dia mulai tidak sholat. Ketika rapat, ketika ada acara apa, dia mulai tidak sholat. Jadi sholatnya bolong-bolong. Hari ini sholat, besok sholat, sesuai orang sholat. Ya, kadang duhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya orang sholat. Orang seperti ini ulama juga berbeda pendapat. Apakah dia masih muslim ataukah dia sudah kafir alias murtad? Insya Allah pendapat yang lebih kuat, orang seperti ini masih muslim, masih mukmin, masih saudara kita. Berarti kalau jenengan punya tetangga, punya kerabat yang sholatnya bolong-bolong, maka kalau dia menyembelih hewan, ayam, bebek, sapi, entrok, maka sembelihannya insya Allah halal, boleh dikonsumsi. Dan kalau dia meninggal dunia, maka jenazahnya, mayatnya masih tetap kita mandikan, kita kafani, kita sholati, kita doakan, dan kita makamkan di pemakaman kaum muslimin. Hanya saja orang seperti ini, orang yang sholatnya bolong-bolong, maka hendaknya para tokoh, mungkin Mbah Mudin, Pak RT, Pak Lurah, Pak RW, Pak Takmir, Pak Ustadz, Pak Kiai, hendaknya tidak perlu mensolati jenazah orang seperti ini. Jadi yang mensolati jenazahnya cukup orang-orang awam, untuk menjadi pelajaran bagi yang lain. Ini loh, kalau sholatnya bolong-bolong, Pak Lurah mau nyolati misalkan. Ini loh, kalau sholatnya bolong-bolong, Pak Ustadz mau nyolati. Ini loh, kalau sholatnya bolong-bolong, sholatnya dangtek, sholatnya belentong-belentong, Pak Ustadz, Pak Kiai mau nyolati, agar yang hidup mengambil pelajaran. Jelas ya? Jadi yang mensolati cukup orang-orang awam, tokoh-tokoh masyarakat tidak perlu mensolati. Atau boleh juga yang lebih bagus, tokoh-tokoh ini mensolati jenazah dia tapi rahasia. Jadi para tokoh, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Takmir, mereka mensolati jenazahnya tapi rahasia. Mungkin ketika kondisi sepi, tengah malam, atau sholat goib, bukan goib ya, sholat di makamnya, sudah dimakamkan lalu disolati, intinya rahasia. Sehingga masyarakat menyangka Pak RT, Pak Lurah, Pak RW, tokoh masyarakat nggak mensolati, padahal mensolati tapi dirahasiakan. Tadi agar manusia mengambil pelajaran sehingga mereka tidak bermudah-mudahan, bergampang-gampangan meninggalkan sholat. Baik, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini banyak manusia yang mereka itu bergampang-gampangan meninggalkan sholat. Jadi ada yang jadi manten malah ora sholat, mantu malah ora sholat, piknik malah ora sholat. Ada bu nggih? Ada nggih. Gitu. Kadang duit tamu malah ora sholat. Yang aneh bu, sebagian orang itu kadang dia nggak merasa dosa ketika dia meninggalkan sholat, karena gini, sebagian orang itu dia merasa dosa kalau dia ngerampok, dia merasa berdosa kalau dia itu nyolong. Dia merasa dosa kalau dia zina, dia merasa punya dosa kalau dia membunuh. Tapi kalau dia nggak sholat, dia nggak merasa berdosa. Itu yang aneh gitu. Jadi dia merasa dosa itu ya cuman mau limo, maling, mabuk, madon, terus zina, korupsi, gitu.
Kalau nggak sholat nggak apa-apa. Ini kan aneh sekali Bung. Padahal tadi sudah kita sampaikan, meninggalkan sholat itu dosanya lebih gede daripada dosa berzina, merampok, korupsi, nyolong, dan seterusnya. Sebagian orang dia merasa ketika ada teman-temannya yang nyolong, dia merasa lebih mulia. Ketika teman-temannya nyolong, dia merasa lebih baik. Dia merasa lebih mulia daripada teman-temannya yang nyolong. Padahal dia nggak sholat. Ketika tetangganya misalkan minum khamr, tetangganya mabuk, dia merasa lebih baik. Dia merasa lebih mulia. Dia merasa lebih soleh. Padahal dia nggak sholat. Anaknya ora sholat, bojone ora sholat, mantune ora sholat. Aneh. Ini sebagian masyarakat kita, baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perkara sholat ini perkara yang sangat penting, dan sering kita ingatkan kembali bahwa kewajiban sholat itu diikat dengan akal. Kewajiban sholat itu diikat dengan akal. Tapi kalau kewajiban zakat itu diikat dengan harta. Jelas ya? Kewajiban sholat itu diikat dengan akal. Kalau kewajiban zakat itu diikat dengan harta. Contoh, ada seorang yang dia sudah sepuh. Ada orang yang dia sudah sepuh. Dah sepuh, dah tua renta, kakek-kakek, Bu. Tapi dia masih punya akal. Akalnya masih normal, masih waras. Maka dia tetap wajib sholat karena dia punya akal. Tapi kalau zakat, zakat itu kewajibannya diikat dengan harta. Ada anak kecil usia 2 tahun atau 1,5 tahun lah ya. 1,5 tahun dia masih nyusu, Bu. Ada bayi 1,5 tahun dia masih nyusu. Bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal dunia. Dia mendapatkan harta waris 1 miliar. Misalkan, Bu. Setahun kemudian usianya 2,5 tahun. Pertanyaan, apakah dia wajib membayar zakat? Bayi yang usia 2,5 tahun ini apakah wajib bayar zakat? Jawabannya wajib. Karena kewajiban zakat itu diikat dengan harta. Meskipun dia masih bayi dia, tapi dia punya harta yang 1 nisab, mencapai 1 nisab dan haul, maka wajib zakat. Sama ada orang gila. Orang gila dia punya harta. Dia gila, eden ya, gak waras. Punya harta 1 miliar. Sudah 1 nisab. Apakah dia wajib bayar zakat? Ya wajib, cuma nanti yang bayarkan ya walinya, Mata nih Ibu. Makanya dalam agama kita itu, dalam agama Islam, orang yang boleh tidak sholat itu hanya 3. Orang yang boleh meninggalkan sholat alias tidak sholat itu hanya 3. Yang pertama adalah anak kecil. Anak kecil dia boleh tidak sholat. Bahkan kalau dia masih kecil, belum tamyiz, sholatnya nggak sah. Anak kecil yang dia belum tamyiz itu sifat orangnya namanya mumayyiz, maka sholatnya nggak sah. Anak kecil usia misalkan 3 tahun, anak kecil usia 4 tahun, dia belum dolor. Tahu dolor ya Mas? Dolor. Berarti dia belum sah. Dia kalau sholat nggak sah, Dolor itu ya belum tamyiz. Ya misalkan ono tamu malah ngombe wedange tamu, ono pengajian malah melayu-melayu misalnya, dikasih pulpen nggo nyoret-nyoret tembok, kayak duit disuwek-suwek, ngompol malah nggo dolanan, berarti dia belum tamyiz. Wudu sembarangan, angger-anggeran, sholat karo joget-joget, tolah-toleh, apalagi Bu, udan isih udan-udanan yang jobo, ini berarti belum tamyiz. Berarti kalau dia sholat nggak sah, sholatnya belum sah, nggak sah itu. Kenapa? Karena dia belum punya niat, maka sholatnya tidak sah. Makanya dalam masalah ibadah itu ada namanya syarat sah ibadah, ada syarat wajib
ibadah. Ada dua nggih. Ada syarat sah ibadah, ada syarat wajib ibadah. Syarat sah ibadah itu apa? Tamyiz. Tamyiz itu syarat sah ibadah. Jadi kalau ada anak yang dia sudah tamyiz kok dia sholat sah, tapi belum wajib. Dan sedangkan syarat wajib ibadah itu adalah baligh. Jelas ya? Jadi syarat sah ibadah itu tamyiz, syarat wajib ibadah itu baligh. Anak usia 8 tahun, mungkin kelas 4 SD. Dia kalau sholat sudah sah karena dia sudah tamyiz, tapi dia belum baligh, maka belum wajib. Artinya kalau dia nggak sholat ya nggak dosa. Kalau dia tidak sholat maka dia tidak dosa karena dia belum baligh. Itu nih ibu-ibu. Jadi ada syarat sah ibadah, ada syarat wajib ibadah. Makanya kalau ada seorang laki-laki begini, dia sholat bareng sama anaknya. Seorang bapak sholat sama anaknya usia 4 tahun, makmum, dia imam. Anaknya masih belum tamyiz, maka belum dihitung sholat berjamaah karena sholatnya belum sah. Ibu-ibu misalkan sesekali sholat jamaah di masjid, jenengan bawa anak atau bawa cucu usia misalkan 3 tahun atau 4 tahun belum tamyiz, lalu jenengan taruh di samping jenengan, Bu, ini dihukumi memutus shaf. Jenengan, cucu jenengan, lalu orang lain, ini dalam sholat berjamaah dihitung memutus shaf karena anak ini itu sholatnya belum sah. Maka solusinya ya ditaruh di paling pinggir, betul ibu-ibu, karena sholatnya dihitung belum sah, maka dia dihitung dinilai memutus shaf karena sholatnya belum sah, ibu-ibu. Jadi yang pertama yang boleh tidak sholat adalah anak kecil. Anak kecil tidak wajib sholat. Cuman kalau dia sudah usia 7 tahun diperintah untuk sholat. Jadi orang tua itu mulai menyuruh memerintah anak sholat usia 7 tahun. Baru tahapan perintah, menyuruh, tidak boleh dipaksa. Apalagi dipukul nggak boleh, haram. Tidak boleh dipukul, nggak boleh. Kapan boleh memukul? Ketika usia 10 tahun. Anak kita usia 9 tahun nggak mau sholat, dipukul boleh? Nggak boleh. Bolehnya itu 10 tahun baru boleh. Apalagi dipaksa, kue kudu sholat subuh padahal usia masih 8 tahun, ini nggak boleh, Bu. Allah belum mewajibkan loh, kok jenengan bilang kudu, wajib, harus. Ini bahasa apa ya, memaksa toh. Wajib, kudu, harus, pokoknya pokok, boleh seperti itu. Allah belum mewajibkan, Rasul belum mewajibkan, kok kita mewajibkan, ini nggak boleh. Ya termasuk termasuk sebagian ustadz guru di sekolah terkadang dia mewajibkan murid-murid untuk sholat duha. Pokoknya kalau kamu harus sholat duha, ini nggak boleh bahasa seperti ini. Sholat duha kan sunat atau nggih? Kok gurunya mewajibkan? Nggak boleh seperti itu. Allah mensunahkan, Nabi mensunahkan, gurunya malah mewajibkan. Ini nggak boleh seperti itu. Sama orang tua, kamu harus puasa Senin Kemis loh, nggak boleh. Kan hukumnya sunnah, ke orang tua malah mewajibkan, ini nggak boleh. Kalau dimotivasi bagus, boleh. Kamu kalau rajin puasa Senin Kemis tak kasih hadiah sepeda misalkan, boleh, motivasi, didorong. Tapi kalau wajib nggak boleh. Sesuatu yang tidak diwajibkan Allah tidak boleh kita hukumi wajib. Baik, ini yang pertama yang boleh tidak sholat adalah anak kecil. Yang kedua adalah orang gila, Bu. Orang gila boleh tidak sholat. Bahkan kalau orang gila sholat ya nggak sah. Kenapa, Bu? Ya dia nggak punya akal. Tadi kan kewajiban sholat diikat dengan
akal, maka orang yang tidak punya akal tidak wajib sholat. Bahkan kalau dia nekat sholat nggak sah, karena orang gila itu tidak punya niat, ibu-ibu. Jadi orang gila itu kan bertindak, berbuat, beramal kan sakarepe. Jadi orang gila itu kan berbuat, bertindak kan dia refleks. Itu orang gila, Bu. Dia nggak punya niat. Jadi orang gila melaku itu nggak tahu tujuan dia. Tiba-tiba nyaduk, tiba-tiba cukup pelem, tiba-tiba nyikut, itu orang gila. Tiba-tiba nyimpar, tiba-tiba mukul, itu orang gila. Dia nggak punya rencana, dia nggak punya niat. Jadi dia jalan tuh ya sakarepe. Beda dengan orang yang waras. Orang yang waras dia pasti punya niat, pasti, Bu. Kalau nggak percaya, saya tak berikan contoh. Di sini kan jalan raya, Bu, banyak orang lewat lalu lalang, banyak orang. Jenengan cegat salah satu jenengan cegat salah iseng, Mas atau Mbak atau Bu atau Pak, jenengan mau kemana? Pasti punya niat, pasti. Nggak ada kok, Pak mau kemana? Saya nggak tahu, Bu. Tiba-tiba motorku melaku dewe. Tiba-tiba yang melakui, aku nggak tahu, nggak ada. Itu gila namanya, nggak ada. Dia mesti punya niat, mesti punya niat. Selama dia itu waras, pasti punya niat. Jenengan kesini mesti punya niat, Bu. Gimana? Nggak ada kok, aku kurang ngerti, Mas, tiba-tiba kok tekan ke ini ya, melaku dewe, jujuk melebu mai, Mas Adit, nggak ada seperti itu, mesti punya niat. Nah, orang gila itu ketika dia bertindak itu kan nggak punya niat. Makanya orang gila itu dia nggak punya dosa, nggak punya pahala. Orang gila nyolong, orang gila korupsi, apa ya orang ya. Orang gila apa ya, ngerampok, orang gila minum khamr, dosa enggak, karena dia nggak punya niat. Kan innamal a'malu bin niat. Amal itu berbuah pahala, berbuah dosa tergantung niat. Kalau nggak ada niat maka tidak ada pahala dan tidak ada dosa, ibu. Makanya orang yang tidak punya niat itu ya hanya 4 orang, Ada 4 orang kalau dia berbuat nggak punya niat. Yang pertama anak kecil tadi, anak kecil yang belum tamyiz. Yang kedua orang gila. Yang ketiga orang yang mimpi. Yang keempat orang yang lindur. 4 ini mereka nggak punya niat. Makanya, Bu, mimpi itu kan bukan prestasi. Mimpi bukan prestasi. Ada orang yang dia mengaku-ngaku mimpi ketemu Nabi peng 10, prestasi? Bukan. Bukan prestasi, Mimpi ketemu Nabi itu bukan prestasi, Bu. Karena itu di luar kesadaran dia. Yang lebih aneh itu ada orang yang mimpi, mengaku mimpi ketemu Nabi, tapi ini jam itu. Nah, itu. Sholat subuh kawanan terus, kok ngaku mimpi ketemu Nabi. Mimpi ketemu Nabi bukan prestasi, Bu-ibu. Prestasi itu kalau panjenengan, kalau kita jam 3 bangun, lalu sholat tahajud, sholat witir, sholat yang laki-laki sholat jamaah di masjid, dzikir pagi, baca Quran, itu prestasi. Bukan mimpi ketemu Nabi. Mimpi ketemu Nabi peng 1000, peng buat apa? Buat apa, ibu-ibu? Kalau dia ternyata malah ini kawanan, ngaten ibu-ibu. Baik, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau ada orang gila yang dia beramal solih, maka juga tidak ada pahala. Wong edan kok sholat, wong edan kok zikir, wong edan kok itikaf, wong edan kok maca Quran, nggak ada pahala. Dia nggak ada dosa, nggak ada pahala. Dan bagaimana Pak statusnya nanti di akhirat? Statusnya nanti di akhirat itu tahta masyiatillah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau memasukkan ke dalam surga, ya terserah Allah. Allah ingin mengadab dia di neraka, ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang seperti ini insya Allah dia mendapatkan ujian nanti, Bu. Jadi ada orang-orang yang dia itu nanti ada beberapa orang yang dia nanti diuji di akhirat. Sama dengan seperti ini, seperti orang yang dia itu tinggal di pedalaman. Contoh, ada orang yang dia tinggal di pedalaman Kalimantan, atau di pedalaman hutan Amazon, atau di hutan Papua.
selama dia hidup dari lahir sampai mati dia belum pernah mendengar kata Allah. Allah iki sopo, Muhammad itu siapa, Islam itu apa. Dia nggak pernah mendengar kata itu belas. Aktivitasnya cuma rumah, ke kebun, ke sawah, mangan, turu, punya anak, wis itu terus pokoknya. Di situ nggak ada ustadz, nggak ada kiai, nggak ada dai, nggak ada dakwah, internet nggak ada, wifi nggak ada, listrik nggak ada. Dari lahir sampai mati tidak ada yang mengajari Islam. Dia belum pernah mendengar kata Allah, kata Islam, kata Al-Quran itu apa, nggak pernah. Maka orang seperti ini status di dunia dia kafir. Jelas sih, statusnya dia kafir. Dan mungkin masih ada nggih orang-orang seperti itu nggih di pedalaman pelosok Papua, di pedalaman pelosok Amazon, di pedalaman pelosok India mungkin ya. Nggak ada teknologi, nggak ada listrik, nggak ada internet, nggak ada media sosial, nggih. Dia cuman mau ke kebun, ke sawah, mangan, turu, beranak, ke kebun, ke sawah, mangan, turu, itu toh. Maka status dia di dunia dia kafir. Kafir, bukan orang Islam. Artinya Bu, kalau jenengan misalkan sekali tempo jenengan ke sana misalkan kesasar, lalu dikasih sembelihan mereka, maka sembelihannya hukumnya haram, bangkai. Misalnya jenengan Bu, misalnya ya ada orang dia mungkin kemana ya nggak tahu saya kemana, dan keblangsak, akhirnya dia ditemu sama orang-orang seperti itu. Ditemu sama orang-orang seperti itu, lalu dikasih menu sogatan ayam kampung, ayam alas, yang nyembeli dia, maka sembelihannya haram karena dia bukan orang Islam, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Jadi statusnya kafir. Berarti kalau kafir ya jenazahnya tidak boleh disolati, tidak boleh didoakan. Bagaimana Pak nasibnya nanti di akhirat? Nasibnya nanti di akhirat tadi tahta masyiatillah, terserah Allah. Orang seperti ini akan mendapatkan ujian, akan diuji oleh Allah. Kalau dia lulus langsung masuk surga, kalau nggak lulus langsung masuk neraka. Mengerikan loh Bu. Kita nggak ingin seperti itu, karena hanya dua pilihan, surga neraka. Kalau keliru langsung neraka loh. Nggak ada istilahnya apa ya, remedi, nggak ada, sudah. Apa sih ujiannya Pak? Ujiannya sebenarnya simpel tapi mengerikan. Apa ujiannya? Ujiannya adalah Allah akan membuat janji dulu sama mereka. Ini juga sama dengan seseorang yang dia dilahirkan dalam kondisi bisu, buta, tuli. Ada anak, ada orang lahir dalam kondisi bisu, buta, tuli. Orang seperti ini kan nggak bisa menerima ilmu, nggak bisa mendapatkan pelajaran. Kalau sekolah piye, wong nggak ada perangkat untuk menerima ilmu kok. Bisu, buta, tuli. Mungkin kalau bisu tok mungkin masih bisa Bu nggih? Karena sarana perangkat untuk menerima ilmu kan ini toh, mata, terus Bu telinga gitu, mulut. Nah ini piye-piye bisu, buta, tuli. Maka orang seperti ini juga nasibnya sama. Di dunia statusnya agamanya mengikuti agama orang tua. Contoh, si fulan dia bisu, buta, tuli. Maka orang seperti ini dia bukan mukallaf, tidak wajib sholat, nggak wajib Bu. Jelas sih? Karena dia tidak punya perangkat untuk belajar. Status dia di dunia mengikuti agama orang tua. Kalau agama bapak ibunya Islam berarti dia Islam. Artinya kalau nanti dia mati ya kita sholati, kita mandikan, kita kafani, kita doakan gitu. Kalau orang tuanya Kristen, ibunya Kristen, bapaknya Kristen, dia dibesarkan di keluarga Kristen, berarti dia Kristen. Itu status di dunia mengikuti agama orang tua. Tapi status di akhirat, apakah orang seperti ini nanti di surga atau di neraka, itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu. Orang-orang seperti ini akan dikumpulkan oleh Allah. Allah akan membuat janji. Apa janjinya?
Allah Subhanahu wa taala akan membuat janji, kalau kalian taat kepada Allah, kepadaku, kata Allah, akan aku masukkan ke dalam surga. Tapi kalau kamu tidak taat, akan aku lemparkan ke dalam neraka. Sanggup? Sanggup. Ngoten Bu, diuji. Jelas ya? Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk masuk ke dalam neraka. Itu ujiannya, Bu. Dia kan pingin masuk surga, Bu nggih? Justru Allah malah menyuruh dia masuk neraka. Maka yang mau masuk neraka akan dimasukkan ke dalam surga. Yang dia membangkang nggak mau masuk neraka justru dimasukkan ke dalam neraka. Ya mungkin nggak masuk neraka, ya masuk api, ngoten Bu. Allah akan membuat janji kalau kalian taat akan aku masukkan ke dalam surga. Kalau tidak taat akan aku lemparkan ke dalam neraka. Maka Allah akan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam api. Yang lulus masuk surga kalau dia mau ya. Tapi kalau dia tidak lulus maka dia masuk neraka. Ini ujian yang mengerikan. Hanya dua pilihan. Salah langkah langsung masuk neraka, mengerikan ya. Baik. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua mungkin orang yang boleh tidak sholat adalah orang yang gila karena dia tidak punya akal. Ini Bu sama dengan orang yang sudah tua. Contoh jenengan di rumah punya kakek atau nenek yang sudah sepuh pikun tua Bu. Akalnya sudah nggak ada, maka tidak wajib sholat. Jelas ini jenengan di rumah punya kerabat keluarga yang sudah tua, ditanya dia nggak tahu nggak tahu siang malam, nggak tahu dia nggak bisa membedakan waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib dia nggak tahu, terus rokaat dia nggak tahu. Sudah berarti dia akalnya sudah tidak ada, maka dia tidak wajib sholat. Sama nanti juga dia tidak wajib puasa, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa Ramadan. Berarti dia bukan mukallaf lagi. Karena mukallaf itu syaratnya 3. Yang pertama berakal, yang kedua balik, yang ketiga ada dakwah sampai kepada dia. Itu namanya mukallaf Bu. Mukallaf itu orang yang terbebani untuk melaksanakan perintah. Dan makhluk yang mukallaf hanya 2. Sinten Bu? Makhluk yang mukallaf, makhluk yang terbebani untuk beribadah. Sinten? Manusia dan jin. Manusia dan jin. Dalilnya surat Az-Zariyat, kata Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi makhluk yang mukallaf itu 2, manusia dan jin. Malaikat tidak mukallaf. Hewan bukan mukallaf, bidadari bukan mukallaf, manusia dan jin. Makanya Bu, jin itu ya sholat Bu seperti kita. Jin sholat, puasa, mirip. Siapa Bu nabinya jin? Ya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama. Jadi kewajiban jin itu mirip dengan kewajiban manusia. Sebagaimana manusia itu puasa Ramadan, jin juga puasa Ramadan. Ya wudu, ya tanyamum, ya persis mirip. Kan nabinya sama, rasulnya sama Bu. Ya haji, ya tawaf, ya sa'i, ya umroh. Ya mungkin juga ada jin Syiah, mungkin ada jin yang tahlilan barangkali ya mirip sama ya, cuman jin melihat kita tidak melihat jin. Ngoten Ibu-ibu, itu tok bedanya Bu. Jin tinggal di mana Ibu-ibu? Jin tinggal di mana? Ya di bumi ini, di sekitar kita. Di sekitar kita. Cuma tadi mereka lihat kita tidak melihat mereka. Ngoten. Dan muamalah kita dengan jin hanya satu Bu. Muamalah kita dengan jin itu hanya satu, yaitu tidak boleh saling mengganggu. Udah itu tok. Tidak boleh saling mengganggu. Kalau ada manusia yang dia sengaja menghadirkan jin, mengundang jin, berkomunikasi dengan jin, kerja sama-sama jin, ini nggak genah berarti.
tidak boleh. Makanya jin ketika dia mengganggu manusia ya zolim, sama ketika ada manusia mengganggu jin ya zolim, nggak boleh. Jadi kita dengan jin itu tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling kerjasama. Contoh, jenengan pagi-pagi naruh jajan, naruh tulang, naruh onde-onde, naruh gedang goreng nang pojokan. Bukan apa, bukan jin, boleh? Nggak boleh. Itu berbuat baik kepada jin, boleh? Malah nggak boleh. Mau cuma satu kok, jangan saling mengganggu. Berarti membantu malah nggak boleh. Itu nih ibu. Jelas sih. Baik. Sekarang yang ketiga, manusia yang boleh tidak sholat adalah wanita haid atau nifas. Wanita haid dan nifas boleh tidak sholat, bahkan tidak boleh sholat. Kalau dia nekat sholat malah berdosa, karena dia telah melanggar larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 orang yang dia boleh tidak sholat, ya, anak kecil, orang gila, dan wanita haid atau nifas. Berarti selain ini wajib sholat. Tadi orang yang di gunung, di hutan, piknik, safar, sholat, sakit, sholat. Ibu-ibu hamil tidak puasa Ramadan boleh? Boleh. Sholat tetap wajib. Ibu-ibu menyusui, seorang wanita menyusui bayi, tidak puasa Ramadan boleh? Boleh. Sholat tetap wajib. Ibu-ibu mudik dari Semarang ke Jogja, Semarang ke Bandung, Semarang ke mana bu? Ke Tuban, Semarang Surabaya. Jenengan tidak puasa boleh? Ramadan boleh? Boleh. Sholat tetap wajib. Si fulan sakit, nggak puasa Ramadan boleh? Boleh. Sholat tetap wajib. Si fulan tua renta, pun sepuh, nggak puasa Ramadan boleh? Boleh. Sholat tetap wajib. Jelas oke? Jadi sholat itu kewajiban yang dia diikat dengan akal. Selama masih punya akal, wajib sholat. Kalau nggak mampu berdiri, Pak, ya duduk. Nggak mampu duduk, berbaring. Berbaring nggak mampu, terlentang. Terlentang nggak mampu, ya isyarat. Tilima bu, berdiri, terus duduk, berbaring, terlentang, isyarat. Sudah itu tok pilihannya bu. Ngaten, duduk boleh di lantai, boleh di kursi, ya yang jelas duduk. Kalau nggak mampu berdiri, nggak mampu berwudu, ya diwudukan. Nggak mampu wudu, tayamum. Nggak mampu tayamum, dia ditayamumkan. Nggak mampu wudu, nggak mampu tayamum, gimana bu? Masa nggak mampu tayamum? Ya semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Yang jelas pokoknya berusaha untuk sholat. Saya dulu pernah tinggal di sini mas, di dekat Romani dulu. Masih kos. Ikut sholat taraweh bu, Ramadan di Masjid Romani. Saat itu masjidnya masih yang jeru itu loh. Sekarang kan sudah bagus ya. Itu sekitar tahun 2009 saya kos di dekat Romani bu. Saya tarawih di situ makmum ya. Salah satu imam itu kan ceramah, dia kultum tarawih, dia cerita. Mungkin beliau ini dokter sekaligus ustadz mungkin bu. Dia mungkin dokter plus ustadz yang punya tugas untuk mentalkin pasien yang akan meninggal dunia di rumah sakit Romani ini loh. Dia cerita, saya sekitar 10 tahun atau mungkin 20 tahun ya, mungkin sekitar 20 tahun. Sekitar 20 tahun saya mentalkin pasien yang akan meninggal dunia itu baru satu yang bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah bu. Kenapa bu? Itu sekitar 20 tahun loh bu. Selama sekitar 20 tahun saya mentalkin pasien yang akan mati itu hanya satu yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Mungkin sudah ratusan, mungkin ya, atau mungkin ribuan, Bu. Mungkin saya nggak tahu ya, mungkin baru satu. Kok bisa, Bu? Padahal kan kalimat tauhid kan kalimat gampang tuh, Bu, nggih. Cuman la ilaha illallah nggih, tidak kemringet, tidak sulit lah, nggih. Mungkin lebih sulit takbir, lebih sulit tasbih, nggih. Cuman menggerakkan lisan la ilaha illallah, enggak sulit lah ya. Tapi ternyata tidak gampang, Ibu-ibu. Kenapa? Kenapa? Kata para ulama, karena hati kita itu terkadang berkhianat, Ibu-ibu. Jadi di detik-detik, di saat-saat kita butuh kalimat itu, hati kita nggak mau. Hati kita berkhianat. Kenapa hati kita berkhianat? Karena hati kita kotor. Hati kita ini banyak noda hitam, banyak maksiat. Sehingga di saat-saat kita butuh kalimat itu, justru hati kita berkhianat. Makanya begini sering kita ingatkan juga, Ibu-ibu, banyak kaum muslimin itu aneh. Justru ketika orang tuanya sakit, malah tidak sholat. Aneh, Bu. Ada dua jenis sakit, Bu. Yang pertama, sakit yang tidak mengantarkan kematian. Yang kedua, sakit yang mengantarkan kepada kematian. Maka nun sewu, jenengan kalau punya orang tua, keluarga yang sakit, jangan lupa silakan kita servis, melayani urusan dunia, makannya, ceboknya, mandinya, kebersihannya bagus. Neng ojo lali sholat. Ojo nganti justru dia sakit malah nggak sholat. Ya tadi akibatnya. Karena kan dia meninggalkan maksiat, dia berbuat maksiat, tidak sholat. Akhirnya di detik-detik kematian dia, justru dia sulit, susah, repot untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Ibu-ibu. Jelas sih, makanya ini kita perhatikan. Kalau nggak mampu tadi, kalau nggak mampu wudu ya ditayamumkan dan seterusnya. Fattaqullaha mastata'tum, sholat semampu kita, Ibu-ibu. Baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan sampaikan di sini, Bu, resiko orang yang tidak sholat. Yang pertama, orang yang dia tidak sholat, maka dia akan diancam dengan neraka sakor. Orang yang dia tidak sholat, dia diancam dengan neraka sakor. Bisa dilihat di surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka sakor, mereka ditanya, apa yang menyebabkan kalian terjatuh ke dalam neraka sakor? Qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin, karena kami dulu itu tidak pernah sholat. Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43. Dan neraka sakor itu kata Allah di ayat atasnya itu menjelaskan sifat neraka sakor, yaitu la tubqi wa la tadhar. Neraka sakor kalau dia membakar itu tidak menyisakan. Artinya neraka sakor itu kalau membakar, dia membakar luar dan dalam. Jadi penghuni neraka sakor dikepung, diliputi dengan api luar dan dalam. Nah, kita membakar sate kan yang gosong cuman luar, Bu, nggih. Kalau neraka sakor mboten. Dia itu masuk ke dalam relung-relung tubuhnya, jantungnya, sumsumnya, paru-parunya, ginjalnya, hatinya, tulang-tulangnya, sumsumnya, otaknya, semuanya dibakar, diliputi, dikepung dengan neraka sakor. Maka ini perhatian bagi kita. Kalau kita cinta dengan orang tua kita, cinta dengan keluarga kita, ingatkan mereka untuk senantiasa meninggalkan sholat, untuk mengerjakan sholat, untuk senantiasa melaksanakan sholat, Ibu-ibu. Meskipun dia sudah punya anak, mungkin meskipun dia sudah punya cucu, mungkin jenengan punya cucu, anak jenengan sudah gede, wis mentas, wis pisah rumah. Meskipun dia mungkin alumni pesantren, Bu, mungkin dia kayak sholat, tetap diingatkan. Sekali-kali telepon diingatkan, wis sholat durung. Nah, ngoten, Bu. Kalau dia sudah sholat tepat waktu atau tidak, awal waktu atau tidak, dan seterusnya. Tetap orang tua tetap wajib mengingatkan dalam rangka untuk menyelamatkan anak kita dari neraka sakor.
Nah, syukur-syukur kalau jenengan ingin seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu, salat jenengan mungkin ingin koyok Nabi, Bu. Satu, kebiasaan Nabi nggih salatnya yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu. Oke, berarti 17 rakaat nggih, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Berarti 17. Yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan salat sunnah rawatib, yaitu 14 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu 12, Bu. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Tawalang Bu nggih, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini 12 rakaat sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang senantiasa mengiringi, menyertai, membarengi sholat fardu, ibu-ibu. Nek saged dilanggengke, nek saged mungkin dilanggengke. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan sholat malam, Bu. Sholat malam Nabi itu 11 atau 13. 11 enggak apa-apa lah, 11 rakaat sholat malam. Ya sih? Ngaten. Berarti 17 ditambah 12 ditambah 11. Pinten, Bu? 40, nggih, 40 rakaat sehari semalam. Kalau nggak mampu semampunya, oke. Kalau nggak mampu yang harus kita lakukan ya yang wajib tadi 17. Kemudian kalau jenengan terlalu sibuk, Bu, nggih, saya tahu, Bu, jenengan kan super sibuk, Bu, nggih. Sibuk WA-an, Bu, nggih. Kalau untuk sholat sunnah rawatib, Bu, nggih, yang paling ditekankan adalah sholat sunnah qobliyah subuh, nggih. Nek saged ini jangan pedot, Bu. Sholat sunnah qobliyah subuh niku nek saged jangan pedot, nek saged kan ringan to, Bu, nggih. Allahu Akbar, iftitah Al-Fatihah, waca surat Al-Kafirun gitu, lalu ruku. Rakaat kedua Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, lalu ruku. Ya paling sekitar 3-4 menit. Ya. Kalau sudah biasa, kalau nggak dikerjakan gelo, Bu, getun. Ya, getun, Bu. Untuk sholat malam, Bu, sholat malam kalau nggak mampu seperti Nabi 11, ya minimal setunggal, nggak apa-apa, 1 rakaat, yaitu sholat witir. Boleh, nggak apa-apa, Bu, tidak tercela kok. Ada orang saling contoh, Bu, jenengan selama hidup atau setiap malam sengaja sholat witir 1 rakaat, toh nggak apa-apa, tidak tercela, enggak. Tapi yang saya minta continue, terus menerus. Sampai kapan, Pak? Sampai mati, Bu. Sampai sedo, sampai meninggal dunia. 1 rakaat, ya. Nek lagi sempat, lagi gembira, duitnya oke, Bu, nggih. Utangnya lunas, ya 3 rakaat. Ngaten, Bu. Nek lagi sempit, banyak pekerjaan, sibuk, mungkin 1 nggak apa-apa. Tapi nek saged ya biasakan 3, nek saged. Boleh dilakukan setelah sholat isya, juga boleh dilakukan setelah bangun tidur. Nek kita khawatir orang iso tangi bengi, maka dikerjakan sebelum tidur, setelah selesai sholat isya. Atau nih, ibu-ibu, 1 rakaat nggak apa-apa. Ini kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi keluarga yang ahli sholat, nggih, sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah diriku dan anak keturunanku orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, nggih. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, ancaman untuk orang yang tidak sholat. Tadi yang pertama, nggih, dia diancam dengan neraka sakor. Yang kedua, orang yang dia sholat tapi dikerjakan dalam kondisi malas, itu disifati orang munafik.
Dia sholat, tapi dilaksanakan dengan malas, berat, dalam kondisi malas. Maka dia dicap, disestempel, disifati dengan orang munafik. Okay. Allah Subhanahu wa taala berfirman Bu di surat An-Nisa ayat 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu sholat mereka, tapi mereka sholat dalam kondisi kusala, malas. Okay, malas. Karena dia sudah malas, akhirnya sholatnya ya sae lah cara Jawane, asal-asalan. Okay. Akhirnya ketika wudhu yang penting teles. Nah, ngoten. Yang penting teles. Akhirnya ketika sholat cepet, ya tidak tumak nina, asal-asalan. Pakaiannya ya asal-asalan. Kaos oblong, celana ketat, nggih. Kadang ketika dia sujud nanti ketok terlihat, nggih. Ngoten Bu. Ini kan ya apa ya, terancam sholatnya tidak sah. Makanya ada satu hadis nggih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nggih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang dia sholat Bu, ada orang yang dia sholat selama sitina sana, lam tuqbal lahu min sholatihi. Ada orang yang dia sholat selama 60 tahun. Ada orang yang sholat selama suida tahun, 60 tahun, tapi ternyata satu rakaat pun tidak diterima oleh Allah. Sholat selama 60 tahun, ternyata satu rakaat pun tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sholatnya asal-asalan. Tadi ketika dia wudhu yang penting teles, akhirnya nggak sempurna nih. Mungkin ada 1-2 anggota wudhu yang tidak terkena air. Kalau wudhunya nggak sah, otomatis sholatnya nggak sah toh Bu. Karena wudhu itu kan syarat sah sholat toh. Karena kata Nabi kan miftahus sholati at-tuhur. Kunci sholat adalah bersuci, gitu. Suci dari 2, suci dari hadas dan suci dari najis. Nah ketika dia wudhu nggak beres, wudhunya nggak sah, ya otomatis sholatnya nggak sah. Dia di awal sudah nggak sah kok. Yang kedua nih, wudhunya nggak sah. Kemudian ketika dia sholat tadi mundur, akhirnya sampai keluar waktu. Sholat ngasar dilakoni 5:30 luweh, mendekati maghrib. Kemudian sholat duhur dilakoni mepet ngasar misalnya. Sholat subuh dilakoni 6:30 misalnya. Dia ini sholat, tapi waktunya nggak gena. Yang ketiga, ketika dia sholat menutup aurat nggak beres. Tadi pakai apa itu, kaos oblong, kemudian celanane apa percet, celanane ketat. Akhirnya ketika dia sujud, maaf terlihat, maaf silite ada gitu. Jadi kadang kita lihat loh Bu di sebagian masjid itu Bu, auratnya terlihat, gitu Bu. Kaosnya kan kaos oblong toh, kaos pendek. Lalu dia sujud. Ketika dia sujud kan kaosnya ketarik ke atas, celana ketarik ke bawah. Gitu kan terlihat. Aurat terbuka, padahal menutup aurat termasuk syarat sah sholat. Nah terbuka yuk nggak sah lagi, wudhu nggak sah, gitu. Waktunya keluar. Kemudian aurat terbuka. Yang ketiga, ketika dia sholat karena waktunya mepet, cepet, tidak tumak nina. Padahal menurut 3 madhab, madhab Hambali, Syafi'i dan Malik, 3 madhab, Imam Malik, Syafi'i dan Hambali, tumak ninah itu rukun sholat Bu. Makanya orang yang dia sholat tapi tidak tumak ninah itu sama dengan orang sholat tapi tidak sujud. Ada orang sholat Bu tapi orang sujud, pripun? Orang sholat jenazah ya. Ada orang sholat duhur tapi dia nggak ruku, pripun? Ya rasa. Ada orang sholat subuh tapi dia tidak maca Al-Fatihah, pripun? Ya rasa. Orang yang sholatnya tidak tumak ninah sama dengan orang yang sholat tapi tidak sujud.
Orang yang sholatnya tidak tumanina sama dengan orang yang sholat tapi tidak salam. Orang yang tidak sholatnya tidak tumanina sama dengan orang yang sholat tapi tidak maca Al-Fatihah. Pripun? Ya rasa toh Bu. Makanya tadi pantas kata Nabi, ada orang yang sholat selama 60 tahun, satu sholat pun tidak diterima Allah, itu gara-gara tadi wudune ora beres, menutup aurat ora beres, tidak tumak nina padahal itu rukun, okay? Padahal meninggalkan rukun itu sengaja tidak sengaja nggak sah loh Bu. Ngaten. Nah maka kita perlu memperbaiki sholat kita. Ini orang-orang munafik Bu. Orang-orang munafik itu tempatnya di mana ibu-ibu? Di akhirat. Orang-orang munafik itu tempatnya di mana Bu? Di akhirat. Di neraka kekal. Kekal. Kata Allah apa? Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya di neraka paling bawah. Padahal dia sholat loh Bu, tapi dia kekal di neraka abadi selama-lamanya. Kan ada 3 orang toh yang kekal di neraka. Sinten Bu? 1. 3 orang yang kekal di neraka. 1 orang kafir, 2 musyrik, 3 munafik. 3 orang inilah yang dia kekal abadi, khalidina fiha abada, di neraka selama-lamanya. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik itu tidak akan keluar dari neraka abadi selawase urip. Kata ibu-ibu. Padahal dia sholat. Nah di sini kita tahu lah, orang yang sholat apakah pasti masuk neraka? Apakah pasti masuk surga? Orang yang sholat apakah pasti masuk surga? Belum tentu. Ini jelas orang munafik sholat ini. Orang yang haji umroh apakah pasti di surga? Belum tentu. Orang yang membaca sholawat kepada Nabi, orang yang mengaku cinta kepada Nabi, orang yang mengklaim paling banyak sholawatan kepada Nabi, apakah pasti di surga? Belum tentu. Orang yang berbakti kepada orang tuanya mati-matian ini, 24 jam full waktunya untuk merawat, melayani, menservis orang tuanya, apakah pasti masuk surga? Belum tentu. Orang yang sholat, orang yang zakat, apakah pasti masuk surga? Belum tentu. Orang yang bertauhid, apakah pasti masuk surga? Pasti Bu. Nah itu pasti kalau itu. Jadi orang yang sholat, orang yang zakat, orang yang puasa, orang yang umroh, orang yang haji, orang yang sholawat, orang yang hafal Quran, hafidzoh 30 juz ngelotok Bu, belum tentu masuk surga. Belum tentu. Tapi orang yang bertauhid pasti masuk surga, pasti. Dan Bu, jelas sih, inilah pentingnya tauhid ibu-ibu. Sholat, puasa, umrah, haji, zakat, kalau dia tidak bertauhid tidak berguna. Nggak ada gunanya. Ini orang-orang munafik. Sholat dia tapi dia nggak bertauhid, maka nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya Bu. Kemudian yang ketiga, orang yang dia melalaikan sholat, maka dia dicap oleh Allah wail. Wail itu ya celaka ya, sering diterjemahkan dengan celaka. Orang yang dia melalaikan sholat, maka dia dicap oleh Allah dengan wail. Allah berfirman di surat Al-Maun ayat yang kita hafal, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat tapi masih celaka. Kenapa? Karena dia an salatihim sahun, dia melalaikan sholat. Bagaimana sih Pak bentuk melalaikan sholat? Banyak. Di antaranya dia melalaikan waktunya tadi. Sholat tapi keluar waktu. Sholat subuh 6:30 Bu, kawanan tadi gitu. Atau mungkin dia melalaikan kewajiban-kewajiban sholat. Sholat tadi, sholat yang ora tumaknina, sholat tapi ya intinya atau apa ya, kewajiban-kewajibannya ditinggalkan nggih. Mungkin pernah kita sampaikan Bu nggih.
Sholat kita itu sah, Bu, itu kalau terpenuhi 4. Sholat jenengan, sholat saya, sholat kita itu sah, itu kalau terpenuhi 4 syarat. Kalau 4 ini ada, maka sholat kita sah. 1, kita melaksanakan rukun-rukunnya. Jadi rukun-rukun sholat itu semua kita lakukan. Dalam mazhab Syafi'i ada 18 rukun sholat. Ini dalam mazhab Hambali 14, kace papat. Jenengan mazhab napa, Bu? Nek jenengan mazhab Syafi'i rukun sholatnya ana 18. Nek Hambali 14. Ngoten, Bu. Yang pertama, rukun sholat kita semua lakukan. Ini dari mulai takbiratul ihram, al-fatihah, ruku', i'tidal, sujud, dan seterusnya sampai salam. Yang kedua, melaksanakan kewajiban-kewajiban sholat. Oke, ada sekitar 8 kewajiban-kewajiban sholat. Ini perlu kita kenali, mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang wajib. Betul, Ibu-ibu? Yang ketiga adalah terpenuhi syarat sah dan syarat wajib sholat. Oke. Yang ketiga, memenuhi syarat sholat. Ada 2 syarat, syarat sah dan syarat wajib. Syarat wajib ya menutup aurat, suci dari hadas, suci dari najis, menghadap kiblat, sudah masuk waktu, dan seterusnya. Ngoten Ibu-ibu. Yang keempat, tidak ada penghalang. Nah, 4 ini. Kalau 4 ini kita lakukan semua, maka sholat kita sah. Rukunnya, kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya, dan tidak ada penghalang. Contoh, Bu, ada orang sholat Allahu Akbar, rukunnya dilakukan, kewajiban-kewajiban dilakukan, dia menutup aurat, dia menghadap kiblat, dia suci dari hadas, suci dari najis. Ketika sholat ngentut, nah, pripun? Berarti ono penghalang tadi, maka sholatnya batal. Laten, Bu. Lah sih, sholat kalau batal maka apa, Bu? Kalau batal ya tidak sah. Batal sama dengan tidak sah. Tidak sah itu berarti 1, belum gugur kewajiban. 2, wajib mengulang, baleni. Ora sah kok. Lah sih, Bu, jenengan wudune ora sah lho, ya baleni. Bu, jenengan posone batal, ya baleni, wong batal kok. Jenengan salate batal, Pak. Ya baleni, mengulang. Jelas sih. Yang ketiga, tidak berhak mendapatkan pahala. Lah batal kok, Bu. Ini konsekuensi batal alias tidak sah. 1 tadi apa, Bu? Belum gugur kewajiban. Yang kedua, harus mengulang. Yang ketiga, tidak berhak mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Ibu, jadi pastikan sholat kita sah dulu, Bu. Ini langkah pertama. Langkah pertama itu adalah memastikan sholat kita sah. Boleh nggak, Bu, kita mengatakan sholatku sah? Boleh nggak, Bu? Tadi jenengan kan sholat asar tadi, Bu, tadi kan sholat asar toh. Jenengan berani nggak, Bu, bilang seperti ini? Sholatku asar tadi pasti sah. Boleh nggak, Bu? Boleh, badan? Boleh. Boleh. Yang tidak boleh itu memastikan pasti diterima. Ini nggak boleh. Pasti makbul, pasti mendapatkan pahala. Tapi kalau pasti sah boleh, karena sah itu kan masalah fikih, dia tampak, terlihat. Anak jenengan wudu, anak jenengan wudu, jenengan bilang, "Dek, wudumu nggak sah." Boleh nggak, Bu? Boleh. Loh, kok nggak sah? Boleh, itu saya garing tangannya. Nah, ini boleh. Jadi menilai sah nggak sah itu boleh. Seorang guru TPQ di sholat atau di masjid, ada murid-muridnya sholat, kata gurunya, sholatmu nggak sah loh. Kok tahu, Bu Guru? Lah tadi orang ruko. Nah, jadi boleh, Bu. Jadi boleh menilai sah tidak sah. Yang tidak boleh yang tidak boleh itu makbul atau tidak makbul, itu nggak boleh, kan perkara gaib. Bu, jenengan posone rasah lho. Lho ngerti, Mas? Lah mangan. Nah, lalu jadi rasa. Lho jenengan tawafe ora sah lho, Mas. Lho ngerti. Lho ping
Ping 5 kok kurang loro. Jelas nggih? Jadi sah tidak sah itu boleh kita nilai karena dia tampak. Itu kan dibahas dalam ilmu fikih. Ngaten Ibu-ibu. Kemudian yang berikutnya Bu nggih. Resiko orang yang tidak sholat Bu nggih. Jam pinten niki Mas? Niki jam cocok nih. Jam kreatif nggih masyaallah nggih. Samar kula. Ini beberapa orang mungkin yang tidak sholat mungkin. Baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bu sekarang yang terakhir Bu sebelum kita akhiri Bu ben rampung sisa niki Bu. Sholat itu ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Bu nggih. Bukti-buktinya Bu. Satu, bukti Allah itu mencintai ibadah sholat. Yang pertama, sholat termasuk rukun Islam. Sholat termasuk rukun Islam, bahkan termasuk rukun Islam yang kedua nggih. Kata Nabi, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah mengucapkan, mengikrarkan, membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan sholat. Jadi sholat termasuk rukun Islam okay. Yang kedua, sholat itu perintahnya dari langit Bu. Perintahnya di langit, di atas langit ketika Nabi Isra dan Mi'raj di langit. Ini spesial berarti spesial. Yang ketiga Bu, setiap hari ada sholat. Bukti Allah itu cinta dengan sholat. Yang ketiga, setiap hari ono sholat. Pagi, siang, sore, malam ono sholat. Bendino ketemu sholat. Beda dengan zakat. Zakat setahun pisan. Bagi zakat mal setahun sekali, zakat fitrah setahun sekali loh Bu. Korban setahun sekali, haji setahun sekali. Poso Ramadan setahun sekali, nggih. Akikah sekali selama hidup. Sunat sama sekali selama hidup. Nikah terserah nikah nggih. Umroh setiap bulan boleh. Tapi kalau sholat bendino ketemu sholat Bu gitu. Yang keempat, jenis sholat itu banyak ragamnya Bu. Jenis sholat ragamnya banyak. Okay. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Sholat sunnah juga ada sholat sunnah mu'akad, sholat sunnah ghairu mu'akadah. Ada sholat fardu kifayah, Ibu. Macam-macam. Sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, sholat ba'diyah, qobliyah, sholat. Banyak sholat Bu. Jenisnya banyak sholat. Ada yang genap, ada yang ganjil, macam-macam. Sholat malam, sholat siang, sholat sir, sholat jahir, banyak sholat jenisnya. Macam-macam. Yang kelima, setiap ada peristiwa kita diperintahkan untuk sholat. Contoh, ada hari raya, ada sholat khusus namanya sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ada orang mati, ada sholat jenazah, ada gerhana, ada sholat gerhana rembulan, sholat khusuf, matahari sholat khusuf, perang udan, panas banter, sholat istisqa. Arep mantu, sholat istikharah. Jadi hampir semua peristiwa itu ada sholat. Bahkan kalau kita puyeng banyak utang, banyak masalah, kita disuruh untuk sholat. Dan itu kebiasaan Nabi Bu. Nabi kalau punya masalah, ruwet, ribet, susah, bingung, sholat Bu. Jadi kita tumpahkan di atas sajadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang malah puyeng, malah nonton drakor. Kemudian berikutnya Ibu, sholat itu amal pertama yang akan dihisab. Amal pertama yang akan dihisab adalah sholat. Ini amal yang berkaitan dengan hak Allah. Tapi kalau amal yang berkaitan dengan hak manusia, hak makhluk, yang pertama dihisab adalah darah. Jadi amal yang berkaitan dengan hak Allah yang pertama dihisab adalah sholat. Tapi kalau amal yang pertama dihisab yang berkaitan dengan hak makhluk, hak manusia adalah urusan darah, urusan pembunuhan. Ngerti Bu? Kemudian berikutnya Bu, sholat termasuk wasiat Nabi yang terakhir. Sholat termasuk wasiat Nabi yang terakhir sebelum Nabi wafat. Nabi itu kan sakit hari Kamis.
sekitar Kamis sakit, meninggal hari Senin. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti Nabi sakit 5 hari nggih. Jadi Nabi kita Muhammad itu meninggal dunia di hari Senin, Bu. Tanggal pinten, Bu? 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Itu tanggal dan bulan tahun meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kata Ummu Salamah di antara wasiat Nabi sebelum wafat adalah as-shalah wa ma malakat aimanukum. Salatlah kalian dan berbuat baik terhadap budak-budak kalian. Okay. Yang berikutnya, salat termasuk amal yang paling utama. Salat termasuk amal yang paling utama. Kata sahabat, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ayul amali afdol? Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdol, yang paling utama? Kata Nabi, as-sholatu ala waktiha, yaitu sholat yang dikerjakan di awal waktu, ibu-ibu. Jadi kita boleh melaksanakan sholat di waktunya, tapi yang paling bagus, paling afdol di awal waktu. Ada dua, melaksanakan sholat di waktunya, melaksanakan sholat di awal waktu. Yang lebih afdol tentunya di awal waktu. Ibu-ibu sholat duhur jam 2 boleh? Boleh. Ibu-ibu sholat duhur jam 12 lebih utama. Ngerti ibu-ibu? Nah, jadi amal fisik yang paling afdol itu sholat. Amal lesan yang paling afdol itu membaca Al-Quran. Amal hati yang paling utama adalah iman. Amal harta yang paling afdol adalah berkorban, ibu-ibu. Jelas sih, 4, Bu. Amal fisik yang paling afdol adalah sholat. Amal lesan yang paling afdol adalah membaca Al-Quran. Amal hati yang paling afdol adalah iman. Amal harta yang paling afdol adalah berkorban. Mohon demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufik serta pertolongan sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga sholat dalam kondisi apapun. Jangan sampai kita berani meninggalkan sholat, Bu. Pak, bagaimana kalau kita pernah meninggalkan sholat, mungkin waktu masih nakal, ibu-ibu mungkin waktu masih muda, masih SMP, masih SMA, barangkali masih kuliah, pernah camping malah orang sholat, acara kampus malah orang sholat, maka kalau kita pernah meninggalkan sholat fardu, yang pertama segera bertaubat, taubat nasuha, taubat yang murni, taubat yang serius. Yang kedua, jangan mengulang. Yang ketiga, menyesal, di hati menyesal, bukan malah bangga. Aku biyen. Nah, ini bangga, Bu. Nggak boleh. Yang keempat, memperbanyak sholat-sholat sunnah. Betul, Bu? Apalagi, Bu, kalau kita pernah meninggalkan sholat, yang pertama bertaubat kepada Allah, yang kedua jangan diulang, yang ketiga menyesal di hati, yang keempat adalah memperbanyak sholat-sholat sunnah, ibu-ibu. Katanya ibu, kalau ya Bu, ngerti Bu, sekali-kali Bu, sekali-kali kalau ibu-ibu ada waktu, sehat, longgar, ganggas, waras, ibu-ibu bisa sholat sunnah mutlak, Bu. Itu boleh dilakukan. Contoh-contoh, saya ngeten, nanti malam jenengan kosong, nanti malam kosong, nganggur, kosong, sehat, ganggas, waras, boleh. Jam 8 malam jenengan sholat terus boleh. Setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Namanya sholat sunnah mutlak juga boleh. Atau hari Ahad jenengan nganggur, kosong, sehat, longgar, ganggas, waras, dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang sholat. Boleh nggak, Bu? Boleh, nggak apa-apa. 2 rakaat. Nggak terbatas. Tidak terbatas. Namanya sholat sunnah mutlak, Bu. Nggak apa-apa, boleh. Yang penting tidak dikerjakan di waktu yang terlarang, ya. Yang terlarang seperti sholat setelah sholat ngasar, seperti ini nggak boleh. Setelah ngasar nggak boleh, atau setelah selesai sholat subuh, ini nggak boleh karena dia mutlak, Bu.
Jadi boleh sholat. Ya mungkin untuk 1 rakaat ngombe-ngombe, sarapan, mungkin mangan godang goreng, ya wis semangat meneh, sholat. Kesel leren ya istirahat, layak, sholat meneh nggak apa-apa boleh. Ya mungkin longgar mungkin. Tapi ini kan sunnah tidak harus. Niatnya sholat sunnah mutlak. Ya, niat tempatnya di hati, di hati. Allah Maha tahu isi hati kita. Yang penting jenengan sadar untuk melakukan itu sudah termasuk bagian dari niat, ibu-ibu. Mun nggih, demikian yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan? Mboten nggih? Satu-satu nggih. Pripun, Bu? Ini Ustaz mau tanya ini bagaimana caranya agar kita sholat tapi biar pikiran kita kusuk gitu, pikiran kita tidak jalan-jalan. Itu satu. Kedua, bagaimana caranya agar anak menyuruh anak yang sholatnya masih bolong-bolong. Itu Ustaz. Nggih, bagus nggih. Baik, ada pertanyaan yang bagus. Yang pertama, Bu nggih, bagaimana agar kita bisa khusyuk nggih dalam sholat, Bu? Ini juga tidak gampang, Bu nggih. Khusyuk itu ada 2, Bu. Ada 2 khusyuk. Yang pertama khusyuk fisik, meneng. Itu kan khusyuk fisik, Bu. Nggih, tidak tolak-toleh, tidak lirak-lirik, tidak obah-obah. Ini namanya khusyuk fisik, meneng, anteng. Kalau ini mungkin kita bisa, Bu nggih. Ini gampang, sementing menengahi. Sudah. Ini namanya khusyuk fisik. Yang kedua khusyuk hati. Ya, ini yang sulit. Gitu. Ini yang susah, Bu. Nah, ini perlu dilatih, Ibu. Bagaimana cara melatihnya? Di antaranya adalah kita memahami bacaan yang kita baca. Semakin kita itu memahami bacaan yang kita baca, nanti bisa membantu untuk khusyuk, Bu. Kita paham arti Al-Fatihah, kita memahami bacaan ruku, kita memahami bacaan sujud, memahami bacaan tahiyat, membantu kita untuk khusyuk. Tapi nek kita blank, nggak mudeng artinya opo, ya sulit, gitu. Maka sekali-kali kita membaca terjemahan. Apa sih artinya doa iftitah, bacaan ruku, bacaan sujud itu artinya opo sih? Lah sekali-kali kita baca. Kalau kita paham, itu insya Allah bisa membantu untuk lebih khusyuk. Yang kedua, agar kita bisa khusyuk, Bu, lakukan pemanasan. Jadi sebelum sholat mungkin kita tadi sholat sunnah dulu, nggih. Sholat sunnah dulu. Kita menghadap Allah itu sudah dalam kondisi siap. Dan nggih, siap. Yang ketiga adalah, Bu, bikin suasana tempat sholat kita itu nyaman, Bu. Kita ngeten, Bu, contoh. Contoh nggih. Agar kita bisa khusyuk, misalkan, Bu, mukena kita bikin yang nyaman. Kalau jenengan pakai mukena yang panas, lagi Allahu Akbar, kemeringet, panas, ya ora khusyuk, Bu nggih. Maka tempat sholat kita disetting secara bagus. Dan itu berpahala loh, Bu, berpahala. Jenengan membeli mukena, regane piro, Pak? 1 juta. Berpahala kalau kita niati dalam rangka biar khusyuk. Jangan sampai kita pakaian kantor, pakaian dinas, pakaian kerja mahal-mahal, branded, larang-larang, malah mukenane second, gitu. Sarungnya ngeper. Nah, gitu. Kamar tidurnya AC, kipas, nyaman, gulingnya, kasurnya branded. Sajadahnya malah rowek-rowek. Gitu. Kamar tempat sholatnya sumu, cerak werok, gitu, Bu, bau gudang, mampu comberan, ya ora khusyuk to, Bu. Jadi nek sakit itu tempat sholat kita itu seindah mungkin, senyaman mungkin. Orang telek ceceke, orang telek werok, orang mambu, nanti kita nyaman, Bu. Betah lama berdiri, betah lama di situ, gitu. Tapi kalau tempat sholatnya cedak gudang, tempat sholatnya apel, sumuk, ya enggak, ya sulit khusyuk. Ngoten nggih. Itu diantara tipsnya, Ibu. Yang terakhir adalah berdoa. Ya, karena hati kita ini kan Allah yang menguasai, maka minta kepada Allah agar Allah memberikan kita kekhusyuan. Yang kedua tadi pertanyaannya adalah bagaimana menasihati anak yang sholatnya bolong-bolong. Yang pertama, Bu, dikasih keteladanan. Diberi contoh. Jadi
kita ketika mengajak anak sholat itu kita sudah siap sholat dulu. Ya, kita sudah pakai, laki-laki ya pakai songkok, pakai sarung, sudah wudhu, nang sholat. Nah, kita sudah memberi teladan. Jadi orang tua memberi contoh teladan. Nanti Bu. Yang kedua Bu, beri dia teman komunitas yang baik. Insya Allah kalau teman-temannya ahli sholat, insya Allah nggak akan terbawa. Tapi kalau teman-temannya nakal, nggak pernah sholat, jarang sholat, ya males. Karena dia terbawa lingkungan. Yang ketiga, berdoa. Ya, karena hati itu Allah yang menguasai. Maka minta sama Allah agar Allah membuka hati anak kita untuk senantiasa sholat. Yang ketiga, yang keempat, Bu, anak kita biar semangat sholat, kasih motivasi, hadiah, apa-apa. Belikan sarung yang bagus, belikan sajadah yang bagus, belikan songkok yang bagus, belikan baju yang bagus, kasih fasilitas. Ngerti Bu? Jadi jangan sampai sepatu olahraganya bagus, mainannya bagus, tapi sarana fasilitas untuk sholat ambur sembarangan, asal-asalan, jangan. Jadi dikasih motivasi, nek sholat tuh nggak pernah bolong selama setahun, tak kasih hadiah sepeda misalnya. Dikasih motivasi. Kalau kamu sholatnya berjamaah di masjid terus, nggak pernah kesiangan, kamu tak kasih hadiah apa Bu misalkan? Gedang goreng gitu. Tak jajake apa ya? Oblo-oblo ya, yang penting seneng lah apa yang dia suka. Ngerti Bu nggih? Nah, kalau dia sudah umur balik, kok dia nggak sholat, diberi ancaman, nggak apa-apa. Kamu kalau nggak sholat, nggak tak kasih sangu, nggak apa-apa. Dalam rangka menyelamatkan dia. Kalau kamu nggak sholat, kalau ini sudah balik ya. Kalau kamu nggak sholat, uang saku tak potong misalnya. Kamu kalau nggak sholat, sekolah nggak tak anter misalkan. Kalau kamu nggak sholat, Lebaran nggak tak kasih beli baju misalnya. Ya monggo lah. Anak kan lebih tahu jenengan. Jelas nggih? Mungkin demikian kita setengah 6. Semoga Allah memberikan kita kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga, nggih. Amin ya rabbal alamin. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.